Sadil Ramdhani menunjukkan kelasnya saat Sabah FC menjamu Penang di lanjutan Liga Super Malaysia 2024-2025 pada Jumat, 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mentas sebagai winger kanan, Sadil Ramdhani membantu Sabah FC menang 4-0. Pesepak bola 25 tahun ini pun mencetak gol pembuka Sabah FC di menit kedua. Gol cantik pun dibuat ex pemain Persela Lamongan itu, yang mana dirinya melepaskan sepakan dari pinggir luar kotak penalti. Mengutip dari Stadium Astro, Sadil Ramdhani dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Sadil Ramdhani mengalahkan sederet pemain top yang ada di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Pencapaian di atas apakah pertanda Shin Tae-yong kembali memanggil Sadil Ramdhani ke timnas Indonesia? Setelah mencoret Sadil Ramdhani beberapa minggu jelang Piala Asia 2023 yang bergulir Januari 2024, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil ex pemain Bayangkara FC itu ke skuad Garuda. Di saat bersamaan, Shin Tae-yong belum menemukan pemain mumpuni di sektor winger kanan timnas Indonesia yang menjadi area operasi Sadil Ramdhani. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Malik Rizaldi yang bergantian menjadi winger kanan timnas Indonesia belum tampil maksimal. Selain Sadil Ramdhani, ada satu pemain di posisi winger kanan timnas Indonesia yang dapat dijajal Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Pesepak bola 24 tahun ini baru saja mencetak hat-trick saat Dewa United menang 8-1 di markas Semen Padang pada Jumat, 25 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Eliano Rejders? Pemain milik PSC Zwolle ini juga dapat diandalkan sebagai winger kanan meski musim ini lebih sering dimainkan sang klub di posisi fullback kanan. Shin Tae-yong pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pencinta sepak bola tanah air yang memintanya membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Pelatih 54 tahun itu bingung apakah trofi Piala AFF mesti dimenangkan timnas Indonesia atau tidak. Ia pun meminta pencinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia atau Piala Dunia, ketimbang pusing memikirkan gelar juara Piala AFF 2024. Jujur saya tak tahu, timnas Indonesia perlu juara Piala AFF atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang AFF, kata Shin Tae-yong kepada awak media pada Selasa, 28 Mei 2024 atau beberapa hari sebelum FIFA Matchday Juni 2024. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke AFF. Namun, majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC, Piala Asia, atau FIFA, Piala Dunia. Dilanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, sederet pencapaian dicetak Shin Tae-yong. Ia membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia di 3 level berbeda, U20, U23 dan senior. Bahkan untuk Piala Asia Senior, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos 2 kali beruntun, 2023 dan 2027. Berkat pencapaian di atas, ranking FIFA Timnas Indonesia terkerek dari posisi 173 ke 130 dunia. Shin Tae-yong juga meloloskan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024, alias satu langkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu lagi, ayah dua anak ini juga meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sekaligus menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun, ada satu kekurangan Shin Tae-yong yakni belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala AFF 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2022, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi, apakah Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 wajib dimenangkan Shin Tae-yong? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan membebaskan Shin Tae-yong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala AFF 2024. Namun, dengan catatan, si pemain mendapatkan izin dari sang klub, mengingat Piala AFF 2024 bukanlah agenda resmi FIFA.
Pemain keturunan Depok, Belanda, Miliano Jonathans kembali masuk Team of the Week Eerste Divisie atau salah satu pemain terbaik dari timnya, Vitesse. Team of the Week Eerste Divisie ini dalam kategori pekan ke-12. Dilansir Soccerway, Miliano Jonathans mengemas banyak gol. Ini merupakan capaian kedua Miliano Jonathans di musim ini. Pada 19 Oktober lalu atau di pekan ke-11 Liga, dia juga masuk Team of the Week Eerste Divisie. Bahkan sehari setelahnya, Miliano Jonathans pecahkan rekor Bertrand Traoré sebagai pemain yang cetak gol tandang di 5 laga beruntun. Sebelumnya dirumorkan mantan bintang Arsenal, Robin van Persie, kini tengah membidik Miliano Jonathans. Pelatih SC Heerenveen itu tertarik untuk membawa Jonathans ke Belanda, menyusul performa gemilang sang pemain bersama Vitesse. Kabar ketertarikan Van Persie pada Jonathans ini semakin memanaskan bursa transfer. Penggemar sepak bola Indonesia pun ikut antusias menyaksikan perkembangan karir pemain muda berbakat ini. Pemain keturunan Depok, Belanda Miliano Jonathans menolak halus kabar pelatih Robin van Persie mengincar dirinya untuk gabung ke Eredivisie Heerenveen. Sebelumnya dirumorkan mantan bintang Arsenal, Robin van Persie, kini tengah membidik Miliano Jonathans. Pelatih SC Heerenveen itu tertarik untuk membawa Jonathans ke Belanda, menyusul performa gemilang sang pemain bersama Vitesse. Dengan usia 22 tahun, Jonathans telah menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Belanda. 8 gol dalam 12 pertandingan adalah bukti nyata ketajamannya di depan gawang lawan. Tak heran jika banyak klub mulai meliriknya. Kontrak Jonathans dengan Vitesse akan berakhir pada Mei 2025. Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi klub-klub peminat, termasuk SC Heerenveen. Van Persie, dengan reputasinya sebagai salah satu striker terbaik dunia, diyakini mampu memaksimalkan potensi Jonathans. Kehadiran Jonathans di Heerenveen bisa menjadi langkah awal yang bagus bagi karirnya. Namun dia secara tak langsung menolaknya. Fokus saya saat ini adalah di Vitesse. Saya baru saja kembali dari cedera. Tentu saja saya tidak menyangka bahwa segalanya akan berjalan baik lagi dalam waktu yang begitu cepat, kata Miliano Jonathans dikutip dari Gale Denel. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan sepanjang musim ini, Miliano Jonathans telah berhasil mencuri perhatian banyak pihak, termasuk pecinta sepak bola tanah air. Koleksi 12 gol dan 8 assist dalam 12 pertandingan telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang paling tajam di Eerste Divisie. Ketertarikan timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Miliano Jonathans bukan tanpa alasan. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sehingga secara otomatis memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama PEC Zwolle akan diperpanjang. Eliano Reijnders sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di putaran ketiga Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024 lalu. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun ini dicoret Shin Tae-yong ketika skuad Garuda melawan Cina. Ia tidak masuk di dalam tim. Sepulang dari timnas Indonesia, Eliano juga masih mencari tempat utama di PEC Zwolle. Sebab, dalam 2 laga terakhir ia justru lebih banyak bermain dari bangku cadangan. Walau demikian, PEC Zwolle akan mengganjar kontrak baru untuk adik Tijjani Reijnders ini. Pasalnya kontrak Eliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Eliano Reijnders akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan PEC Zwolle. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda, Tijjani Reijnders mengambil langkah luar biasa, ditulis laporan ETNL. Dikabarkan bahwa pemain berusia 23 tahun ini akan memperpanjang kontrak selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini bangga dengan rencana perpanjangan bersama PEC Zwolle. Ini klub saya, tegas Eliano. Adapun Eliano Reijnders kemungkinan masih akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia melawan Jepang serta Arab Saudi pada November 2024. Shin Tae-yong angkat bicara soal target timnya usai memimpin 4 laga timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga berikutnya, tim asuhan Shin Tae-yong harus bersiap hadapi 2 raksasa Asia di kandang sendiri. Soal kans menang di 2 laga tersebut, Shin Tae-yong angkat bicara. Jepang dinilai jadi lawan yang sulit ditaklukkan. Jepang sebenarnya adalah tim yang seperti tim yang sulit ditaklukkan, ujar Shin Tae-yong. Soal lawan Arab Saudi,
Shin Tae-yong percaya diri dari hasil pertemuan terakhir. Pada pertemuan perdana, skuad Garuda berhasil meraih 1 poin di markas Arab Saudi di Jeddah. Shin Tae-yong ingin melanjutkan catatan bagus timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi di kandang sendiri. Karena itu, Shin Tae-yong mengaku target lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dari ronde ketiga sangat sulit. Namun, dirinya masih yakin bahwa timnas Indonesia bisa menembus putaran final melalui ronde keempat. Dirinya sudah mengingatkan bahwa para pemain harus menikmati pertandingan bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sangat sulit untuk kalah 1-2 di grup maut. Saya mengatakan kepada para pemain, mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan, ujar Shin Tae-yong. Mari kita pergi ke babak playoff, ronde keempat. Para pemain percaya diri. Rencana untuk melaju ke babak kualifikasi keempat masih berlaku, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menanggapi kabar pemecatan Roberto Mancini dari kursi pelatih Arab Saudi. Shin Tae-yong mengaku bahwa sosok pelatih di level tim nasional tidak memiliki banyak waktu untuk mengubah taktik timnya. Mengganti pelatih bukanlah sebuah solusi jangka pendek bagi sebuah tim nasional. Karena itu, dirinya yakin bahwa Arab Saudi tidak akan mengalami banyak perubahan kualitas pemain sebagai salah satu raksasa Asia. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari ES Plus. Jadi tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa ini tidak akan banyak berubah, lanjutnya. Shin Tae-yong menargetkan 3 poin saat jumpa Arab Saudi. 3 poin atas Arab Saudi bakal memudahkan timnas Indonesia untuk mewujudkan target 15 poin. Shin menambahkan bahwa mereka harus mengalahkan Saudi, yang merupakan tim yang harus dikalahkan untuk lolos ke putaran keempat di laga yang tersisa, ditulis ES Plus. Setelah gagal memenangkan 4 pertandingan pertama mereka, ada secerca harapan dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia pada bulan September. Namun, pada bulan Oktober, mereka bermain imbang 1-1 dengan Bahrain dan Cina. Melawan Bahrain, mereka kebobolan gol penyeimbang di babak tambahan waktu untuk bermain imbang 1-1. Sementara saat melawan Cina, mereka kalah dalam pertandingan yang menentukan, ditutupnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.